Waktu dia berbaring, duduk, berdiri, dia doa terus kepada Allah. Supaya apa? Supaya kesulitannya dihilangkan oleh Allah, ya kan? Nah, tapi falamma kasyafna anhu durrahu, begitu kesulitannya diangkat oleh Allah, dihilangkan, artinya doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Marraka alam yad'una ila durrim massah. Dia lupa. Nah, dia lupa. Seolah-olah dia enggak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang model begitu. Mudah-mudahan Pak Parijun enggak begitulah ya. Insyaallah kita doakan dan santri kita doakan. Dan kalau Bapak bertanya ada doa khusus, ya saya pikir doa itu pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Yang penting intisari doa di mana? Khusyuk, hudurul qalb. Hati Bapak hadir dalam berdoa itu, ya, karena syarat doa supaya mustajab itu ya disebutkan dalam apa itu? Al-Baqarah 187 kalau tidak salah itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya aku sangat dekat kepada mereka, bahkan aku lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya sendiri. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, memperkenankan setiap doa yang dialamatkan kepadaku. Tapi syaratnya kata Allah, sebelum mereka berdoa itu laksanakan dua dulu. Pertama, falyastajibuli, hendaklah mereka melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada aku kata Allah. Tunaikan dulu salat, laksanakan dulu zakat, laksanakan kewajiban yang lain. Baru yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada aku dalam keadaan tauhid kepada Allah. Orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah dengan benar dan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, doanya mustajab. Jadi Bapak tidak usah harus pakai doa-doa bahasa Arab, tidak perlu. Doa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apa saja yang kita mengerti. Karena intinya adalah bagaimana kita berdoa itu khusyuk, sambil menangis kita kepada Allah, penuh dengan harap. Insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Parijun insyaallah kami bantu dengan doa, mudah-mudahan tanahnya cepat laku. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya selalu takut batuk. Dikirain corona lagi. Ya. Ini ada lagi Pak Andi Makmur ya bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana cara mempertahankan keistiqomahan terutama di era zaman sekarang ini? Oh iya, istiqomah itu kan secara bahasa artinya orang yang lurus, orang yang tidak pelin-pelan, orang yang konsisten, itulah orang yang istiqomah. Oh, di zaman sekarang ini berat. Kadang-kadang kita sudah ada usaha, ada niat ingin istiqomah, tapi ada saja godaan dari Facebook, ya, dari WhatsApp, dari mana-mana. Ya, mungkin yang pertama dilakukan Pak, ya, kalau mau betul-betul ingin istiqomah, handphone itu pakai yang gak usah pakai kuota lah, ya, gak usah pakai kuota. Pakai handphone biasa aja tuh, telepon aja kalau yang penting. Karena pakai kuota ini kadang-kadang Masya Allah banyak mudorotnya itu. Kalau menonton YouTube itu buka aja ke PC itu. Atau kalau pakai kuota dipakai buat dakwah aja lah. Berat di zaman sekarang ini. Karena begitu kita buka telepon, handphone, buka internet, itu udah maksiat aja. Bahkan yang kita cari Quran, kita cari ceramah, yang muncul maksiat dulu itu. Berat. Nah, saya pikir apa yang mula-mula kita lakukan kalau kita ingin istiqomah? Yang pertama harus ada azam, ada niat, ada tekad. Bagaimana kita ingin istiqomah? Kemudian yang kedua, apa yang kita berdoa kepada Allah? Ya Allah, Allahumma rzuqni al-istiqamah ya Rabb. Ya Allah, berikan aku rezeki ya yang istiqamah ya Allah. Jadi bukan rezeki duit yang kita minta, rezeki istiqamah. Kemudian apa?
Usahakan kita selalu bergaul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, orang-orang masjid, orang-orang dakwah yang senantiasa mengingatkan kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kita pengen istiqomah, tapi temannya orang-orang yang hubud dunia, ya susah. Kemudian apa? Makanlah dari makan yang halal, yang baik, yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita memakan yang haram. Sebab bagaimana mungkin kita ingin istiqomah tapi yang kita makan yang haram, itu berat. Intinya ada azam, ada tekad Pak, insyaallah. Jazakallah khair. Kemudian ada lagi pertanyaan Pak Harun Ar-Rasyid. Barakallahu Ustaz Arifin Nababan. Wa fika barakallah. Sehat selalu, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ini beliau tidak bertanya, cuma memberikan doa dan harapan, insyaallah. Ya, kita semua berharap supaya kita selalu sehat, ditambah Allah ilmu, wawasan kita, ditambah Allah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Naba TV, sahabat-sahabat FB, sahabat-sahabat IG rahimakumullah, tidak terasa sudah 1 jam kita di sini, sudah berada di penghujung acara kita, karena saya hanya 1 jam saja setiap hari menyapa pemirsa di mana saja Anda berada di musim corona ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan tentang pentingnya mendakwakan Islam ini bermanfaat kepada kita semua, dan kita punya tekad bagaimana setiap pribadi kita menjadi dai dan daiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Didik anak-anak kita, keluarga kita untuk mencintai dakwah ini. Sampaikan kepada mereka, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di muka bumi ini selain daripada pekerjaan mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pekerjaan para nabi dan para rasul yang saya katakan. Jadilah kita menjadi suluh, menjadi penerang kepada orang-orang yang masih sesat. Dan jangan pernah takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih kita. Yakin kita, kalau kita berjuang di jalan Allah, ikhlas karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menolong kamu. Ya, yang nolong kita Allah langsung, bukan manusia. Allah tolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah teguhkan pendirianmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kita akan berniat, bertekad untuk menjadi orang yang manfaat dalam kehidupan kita, karena hidup kita tinggal sebentar lagi saudara. Mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai orang yang dai, tercatat sebagai daiyah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian jumpa kita di sore hari yang berkah ini, di hari yang ke-9 di bulan Ramadan tahun ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan tema pentingnya mendakwahkan agama Islam ini, semoga kita semua dapat mengambil bagian dari tugas yang mulia ini. Saya Ustaz Nababan menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada antum semua yang setia mengikuti dakwah-dakwah kami dari studio An-Naba TV, melalui channel YouTube An-Naba TV, dan juga melalui Facebook dan Instagram. Ini kita semua adalah dalam rangka li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya kadang-kadang terucap kata-kata yang kasar atau yang keras. Mohon dimaklum saudara-saudara, saya kebetulan makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus tidak kelihatan. Nah, ini canda saya ya, supaya enggak tegang. Nah, kita sekarang sudah di ujung acara kita ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti terus ya siaran-siaran langsung kami dari studio An-Naba TV. Mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu Islam ini. Saya mohon diri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.